Pembacaan kita yang pertama adalah Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 mulai ayat yang ke-11. Kita akan baca bergantian karena ada beberapa ayat yang akan kita baca. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama. Ayat 11 saya yang baca, dan ayat 12 jemaat Tuhan, dan kita bergantian membacanya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir atau sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pembacaan yang kedua, Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20. Ya, kita baca bersama. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal memuliakan Tuhan. Beberapa hal-hal mendasar tentang memuliakan Tuhan kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Dan lebih rinci di dalam aspek-aspek hidup kita, kita belajar bagaimana kita memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan beberapa hal yang sudah kita pelajari. Kata mulia bukanlah hal yang sembarangan. Kalau itu barang atau benda, berarti itu adalah yang ternilai paling tinggi. Tidak ada lagi yang lain. Itu sebabnya kita mengenal beberapa benda-benda logam disebut juga, disertai juga dengan kata mulia. Emas mulia, logam mulia, dan juga hal-hal yang lainnya. Batu mulia, berarti dia bukan batu sembarang batu. Kalau dikatakan logam mulia, dia bukan logam sembarang logam. Dan begitu seterusnya, apapun yang ada kata mulia. Kalau dia adalah orang, maka kita mengenal bahasa kerajaan paduka yang mulia. Berarti orang itu bukan sembarang orang. Dia adalah menempati posisi tertinggi dari suatu strata kehidupan di dalam masyarakat. Dan jika ada kata memuliakan Tuhan, maka kita juga tahu bahwa Tuhan
tidak hanya disebut mulia, tetapi disebut maha mulia. Di sini kita dapat memahami satu nilai yang sangat sakral. Nilai yang sangat sakral. Sehingga kita juga membaca dalam Alkitab, ketika Tuhan akan berbicara dengan umatnya, tempat itu harus steril. Bukan hanya manusia tidak boleh mendekati tempat itu, hewan-hewan pun apapun tidak boleh mendekati tempat itu, selain orang yang Tuhan telah tetapkan untuk ia mau berbicara. Dalam hal ini Musa. Jadi saudara, kita dari kondisi situasi yang ada itu, kita dapat memahami bahwa kata mulia, apalagi maha mulia ini, betapa sakralnya. Raja Daud pernah menulis dalam Mazmur, siapakah manusia ini sehingga engkau harus mengingatnya? Dan apa yang terjadi? Ketika dia memandang ke jagat raya, melihat, menyaksikan bulan dan bintang yang ada dan segala ciptaan Tuhan, ia menulis, siapa manusia ini sehingga engkau mengingat akan dia. Nah saudara, sejenak saya ingin mulai dari sini. Itu kesadaran, sesadar-sadarnya sebagai manusia lahiriah, Daud berkata demikian, dan membandingkan dirinya antara dia, jangankan membandingkan dirinya antara dirinya dengan Tuhan, dirinya dengan ciptaan Allah saja, dengan segala jagat raya yang ada dan seluruh alam semesta. Ia merasa siapa sebenarnya dia, sehingga Tuhan harus memperhatikannya. Nah sekarang mari sejenak kita mendalami bagaimana kesadaran pemazmur ini dalam menemukan dirinya dan menemukan kemahamuliaan Tuhan, dan kita bandingkan dengan penciptaan. Apa yang kita ketahui dengan penciptaan? Dikatakan bahwa manusia diciptakan melebihi segala makhluk ciptaan yang lain, dan dikatakan ciptaan yang mulia, dan diciptakan bagi kemuliaan Tuhan. Saya tidak usah baca ayatnya, itu semua sudah kita terima di pemuridan. Diciptakan untuk kemuliaannya. Kita pun tahu bahwa ketika manusia dirancangkan oleh Tuhan untuk diciptakan di dalam dewan musyawarah Allah, ada yang tidak dapat menerima rancangan ini, yaitu Lucifer. Saya ingin saudara mulai dari sini supaya kita menemukan diri kita siapa. Mengapa ia tidak setuju? Mengapa ia tidak dapat menerima rancangan ciptaan itu? Jauh di dalam kekekalan sebelum manusia diciptakan, siapa makhluk termulia di sorga? Selain bukan termulia, siapa ciptaan yang melebihi seluruh ciptaan yang lain? Siapa? Lucifer. Apapun makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan yang menjadi penghuni sorga dan malaikat-malaikat sampai kepada penghulu malaikat, tidak ada yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tangkap baik-baik ini dan hormati baik-baik akan status diri kita. Tidak ada satupun makhluk ciptaan apapun yang diciptakan oleh Allah
serupa dan segambar dengan Dia. Kita tahu Bapa, kita tahu Anak, kita tahu Roh Kudus. Dikatakan tiga, Tritunggal, tiga dalam satu. Ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada yang serupa dan segambar dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Semua ciptaan ini berada jauh di bawah. Manusia dirancangkan, saudara dan saya dirancangkan, diciptakan serupa dan segambar, sehingga saudara dan saya boleh bersama-sama dengan Bapa, Anak, Roh Kudus menjadi satu persekutuan ilahi, serupa dan segambar. Karena hanya yang serupa dan segambar boleh bersama-sama dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Betapa mulianya, betapa mulianya. Mari kita renungkan, saudara. Sehubungan yang kata muliakanlah Tuhan. Oleh karena itulah posisi ini adalah posisi yang begitu mulia, yang Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah lakukan untuk menciptakan manusia. Marilah kita menciptakan serupa dan segambar dengan kita. Makanya Raja Daud kemudian, pemazmur kemudian melanjutkan mazmurnya. Apa yang dia katakan? Siapakah manusia ini sehingga engkau harus memperhatikannya? Engkau telah membuatnya hampir seperti Allah, tapi bukan Allah. Kenapa dia katakan seperti itu? Seperti inilah. Karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Malaikat jauh di bawah. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita kembali ke dalam kitab Kejadian, akibat pemberontakan Lucifer bersama pengikut-pengikutnya dicampakkan ke bumi. Begitu Lucifer dicampakkan ke bumi, yang dia cari bukan yang lain, tapi manusia. Karena dari atas sana, di sana dia sudah tidak dapat menerima akan hal ini, rancangan ini. Nah, saudara, makanya Alkitab menulis pada saat manusia jatuh di dalam dosa, ia kehilangan kemuliaan Allah. Ia kehilangan persekutuan dengan Allah, tidak punya hak lagi untuk berada di sini. Oleh karena dosa. Setelah setiap orang yang berdosa itu percaya kepada Kristus dan dia boleh diselamatkan, maka oleh salib Kristus manusia diperdamaikan dengan Allah. Ia boleh masuk lagi dalam persekutuan ilahi ini, sehingga kita boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa. Saudara, bisa kita renungkan ini? Bagaimana Tuhan boleh menerima kita kembali setelah dikuduskan oleh darah Kristus, dan tidak ada cara lain. Yesus Kristus sebagai putra Allah harus turun ke dunia dalam rupa manusia untuk menebus kita, untuk mematahkan segala kutuk dan kebinasaan, supaya kita boleh lagi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mereka-mereka inilah yang sudah menjadi lahir baru, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena sejak ia menjadi orang percaya, sejak dosa dihapuskan oleh kuasa darah Yesus Kristus, kemuliaan Allah
mulai menaungi kembali kehidupan setiap orang percaya. Nah, inilah kemudian menjadi pergumulan. Pertanyaannya, kenapa menjadi pergumulan? Karena kita orang yang sudah menjadi percaya, yang sudah menjadi lahir baru, yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus, yang bukan lagi disebut orang berdosa, tapi disebut orang-orang kudusnya Tuhan. Sekalipun demikian, menjadi pergumulan karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan penguasa dunia ini, kuasa-kuasa si jahat, iblis dengan segala macam cara di dalam kehidupan kita atau dalam perjalanan hidup kita, terus berusaha untuk menghancurkan kita supaya kita tidak berdaya dan gugur dari iman dan tidak dapat memuliakan Tuhan. Paulus berkata dalam ayat yang kita sudah baca, sebab yang sangat kurindukan, kuharapkan, ada satu passion di dalam dirinya, ada satu kerinduan yang meluap-luap, ada satu keinginan yang meluap-luap, dan itu menjadi harapannya sekaligus itulah pergumulannya. Ini bahasa yang sangat jujur. Ialah bahwa aku, ya, bahwa aku di dalam segala hal, artinya di dalam seluruh aspek hidupnya, dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Kata tidak akan beroleh malu ini bukan hanya rasa malu terhadap dirinya, tetapi supaya melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kata tidak akan beroleh malu adalah supaya Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, oknum diriku ini, baik dalam hidup maupun dalam mati. Ini, saudara. Memang kita tahu bahwa kondisi yang sedang melanda dunia, bahkan secara khusus bangsa kita, rasa malu itu sudah mulai terkikis, nyaris lenyap. Walaupun sebenarnya pada dasarnya setiap orang masih punya rasa malu. Buktinya gampang. Kita semua datang dengan berpakaian. Kenapa kita tidak datang dengan telanjang atau setengah telanjang? Karena masih ada rasa malu. Tetapi itu hanya rasa malu dalam hal apa yang nampak, yang memang tidak boleh dinampakkan. Tetapi yang dikatakan ini lebih daripada itu. Rasa malu yang sebenarnya dan pada tempatnya di dalam segala hal, kata Paulus, di dalam segala hal aku tidak berasa malu. Kalau kita melihat dan merenungkan dengan segala situasi kondisi yang ada sekarang tentang konteks rasa malu yang masih tersisa hanya takut telanjang atau malu telanjang. Lebih daripada itu, rasa malu yang lain itu sudah mulai terkikis, nyaris habis. Hanya itu saja yang tersisa. Sehingga kita juga mengetahui, mendengar, melihat, menyaksikan apakah yang kita saksikan sendiri lewat layar-layar televisi, lewat berita, lewat pandangan mata secara langsung yang di-shooting dan kemudian disiarkan, bukannya diberitakan melalui kata-kata, tapi kita saksikan orang-orang yang memang sudah hilang rasa malu. Sekalipun sangat dapat dipastikan
tindakan-tindakan yang dilakukan itu adalah, atau tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan itu adalah benar. Nah sekarang, ia tidak malu disoting oleh dan dikelilingi dan memberi keterangan kepada wartawan. Ini saya kasih perbandingan ya. Terus bagaimana? Perbandingan tentang rasa malu. Tidak malu berdiri memberikan keterangan-keterangan palsu. Tetapi bagaimana kalau orang yang memberi keterangan palsu itu kita langsung telanjangi? Malu tidak? Dia pasti malu. Ini yang membuktikan bahwa konteks rasa malu pada manusia tinggal tersisa dari hal malu bertelanjang tanpa pakaian. Nah, saudara, inilah yang tidak pada tempatnya. Paulus berkata, di dalam segala hal aku tidak berasa malu, bukan untuk dirinya sendiri, tapi supaya Tuhan itu tidak dipermalukan di dalam segala hal, di dalam oknum dirinya secara pribadi. Nah, mari sejenak kita renungkan. Saya ingin mengingatkan, seringkali kita orang tua menanamkan rasa malu kepada anak-anak, tapi pada akhirnya itu menjadi tekanan bagi anak-anak kita. Jangan bikin malu papa jangan bikin malu mama jangan bikin malu orang tua jangan bikin malu, kamu itu anak pendeta. Makanya banyak anak pendeta rusak dengan kalimat ini, sehingga dia melakukannya dengan terpaksa supaya orang tua tidak malu. Nah ini, jadi beban-beban yang belum siap dipikul dan ditanggung itu kita tanamkan, kemudian lupa bahwa yang terpenting dari segala sesuatu, jangan mempermalukan Tuhan. Nah saudara, mari kita renungkan sejenak, dari mana atau dari mana awalnya semuanya itu untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Ingat kisah tadi, ada 10 orang kusta. 2 minggu lalu kita sudah paham siapa itu kusta di zaman perjanjian lama. Itu kategori orang yang dikutuk, dan dia harus disingkirkan di luar perkemahan atau disingkirkan di luar masyarakat. Dan supaya orang mengenal dia kusta, dia harus berteriak untuk dirinya sendiri, najis, 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 supaya orang tahu orang kusta dia itu, jangan dekat. Makanya dia teriak dari jauh, ya anak Daud, ya guru, kasihanilah kami, ya Yesus kasihanilah kami. 10 orang Yesus hanya perintahkan pergi kepada imam-imam. Ini perintah yang tidak masuk akal, karena orang kusta harus disingkirkan, dan yang menentukan untuk disingkirkan adalah imam-imam. Sekarang disuruh kepada imam-imam, tapi mereka berjalan sampai ke situ. Ternyata sebelum sampai kepada imam-imam dalam perjalanan, semuanya mereka sembuh. Begitu mereka melihat dirinya sembuh, 1 orang ini langsung balik. Itu yang kita baca. Dan dia tersyukur, dan dia berseru, dan dia datang bersyukur. Dikatakan di sini dengan suara nyaring, orang ini memuliakan Allah. Ia tersungkur. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bisa saudara membayangkan dan merenungkan sekarang? Orang kusta saya sudah jelaskan tadi, harus menyatakan dirinya supaya orang tahu kalau dia kusta dengan mengatakan dari mulutnya, najis, 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 najis. Sekarang apa yang keluar? Berteriak dengan suara nyaring, memuliakan Tuhan. Bukan haleluya. Banyak orang tidak terbiasa latih diri memuliakan Tuhan, makanya cuma tahu haleluya, haleluya.
Dan sebagian pendeta mengajar lagi lebih ekstrim. Haleluya itu bahasa sorga. Orang-orang yang kadang-kadang tidak terbiasa memuliakan Tuhan memang hanya bermodalkan haleluya. Padahal ada bahasa Indonesia. Puji Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, saya sudah sembuh. Dia ganti cuma satu kalimat. Haleluya, haleluya, haleluya. Salahkah haleluya? Tidak. Bolehkah berkata haleluya? Juga tidak. Tapi saya juga ingin bertanya, so habis bahasa Indonesia? So habis bahasa Kaili? So habis bahasa Poso? So habis bahasa Kulawi? Nanti sebentar kita akan baca ayatnya. Ya. Nah, mereka memuliakan, bukan mereka, karena satu orang. Orang ini memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Kalau tadinya harus teriak, najis, najis. Sekarang, puji Tuhan. Masih ingat tahun yang lalu tidak salah ya. Berbulan-bulan kita membahas tentang ucapan bibir yang, nah, di mana itu? Tinggal 1-2 kalau salaman. Puji Tuhan dengan swag. Puji Tuhan. Puji. Di mana itu? Apa beratnya puji Tuhan? Nah, saudara, jadi dengan tidak banyak menjelaskan, tapi kita sudah mendapat satu bayangan apa yang mendasari satu orang ini balik kepada Tuhan, jatuh tersungkur, mengucap syukur, berteriak dengan suara nyaring. Dan ketika Yesus melihat, oh, ini bukan orang Yahudi, yang balik ini bukan orang Yahudi, orang Samaria, orang yang tidak tahu hal-hal Taurat, orang yang tidak tahu, dengan katakanlah orang-orang yang tidak tahu agama. Mana yang 9? Mana yang 9 itu? Mari kita renungkan, saudara. Kualitas hidup kita, atau kalau saya boleh bahasakan bahasa umum dulu, kualitas kehidupan agama kita dengan kualitas kehidupan agama orang lain di dalam memuliakan Tuhannya masing-masing. Kita malu. Sama persis ini. Mana yang 9 itu? Karena Tuhan tahu persis siapa mereka. Makanya Yesus berkata, tidak adakah lagi? Bukankah semuanya telah sembuh? Apakah hanya satu orang yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Kenapa dianggap orang asing? Karena dia bukan Yahudi. Mana 9 orang anak-anak Tuhan yang mengucap syukur dan memuliakan Tuhan selain daripada si kafir ini? Itu kasarnya, saudara. Jadi kualitas sikap hidup kita di dalam memuliakan Tuhan, kita juga perlu mengetahui bagaimana orang-orang lain yang tampak mengenal Kristus itu di dalam gaya hidup agamanya di dalam memuliakan Tuhan. Pasti kita tahu orang-orang yang menganut kepercayaan A di dalam hal memuliakan Tuhan dia melakukan ini. Orang-orang yang menganut kepercayaan B, kita tahu dalam hal memuliakan Tuhannya dia melakukan ini. Itu terlalu banyak yang ada di sekitar kita, karena kita sangat mudah mengetahui itu, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang beraneka ragam. Dan itu tantangan bagi kita sebagai orang percaya di dalam hal memuliakan Tuhan. Kita sudah sampai belajar sampai kepada
Dari mana kita memulainya? Dari hati. Kenapa orang ini kembali dan mengucap syukur? Dia temukan siapa dirinya. Setiap saat sebagai orang percaya, kita harus dapat menemukan sebagaimana pemazmur menemukan dirinya, siapa aku Tuhan. Setiap saat kita perlu merenungkan dan menemukan diri kita. Siapa kita yang diciptakan seperti ini, serupa dan segambar dengan Allah. Dan penebusan yang dilakukan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita tidak lagi disebut orang berdosa di hadapan Allah. Kita disebut sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Dengan menemukan karya-karya Allah yang maha karya itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, itu yang akan menghadirkan passion. Itu yang akan menghadirkan satu hasrat, satu kerinduan, satu harapan untuk di dalam hidup kita, baik oleh hidup maupun di dalam matinya, dikatakan Kristus dimuliakan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita hanya tahu kita lakukan ini untuk Tuhan bagi kemuliaannya. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Kenapa, saudara? Sebab iblis juga tidak akan tinggal diam. Dia akan terus berusaha bagaimana supaya hidup kita itu tidak memuliakan Tuhan. Dia bukan hanya mengajak berbuat dosa secara nyata, secara real dalam dosa-dosa perbuatan, tetapi dia tanamkan juga di dalam diri kita kemuliaan-kemuliaan palsu. Dan saudara selalu harus ingat, yang selalu kita diajarkan, apapun yang positif, iblis punya kemampuan menjadikannya negatif jika kita tidak waspada. Mungkin terlalu ekstrim kalau saya katakan, apapun yang rohani, iblis punya kemampuan membalikkannya menjadi kedagingan. Kalau kita tidak mendalami dan memahami tentang selak-beluk daripada bagaimana tipu muslihat iblis, kita tidak akan nangkap sampai ke situ. Dan orang akan berkata, mana bisa yang rohani iblis belokkan kepada hal daging, sedangkan itu sudah rohani. Baik, mari kita akan buktikan sebelum kita lanjut. Saudara, di dalam kehidupan setiap manusia, tidak ada yang tidak mau dimuliakan. Tidak ada yang ingin hanya diolok, dihina, dicaci, dipandang enteng, dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya manusia juga berjuang untuk harga diri. Manusia juga berjuang untuk mencapai level-level tertinggi, level-level tertentu di dalam hidupnya, baik di masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara pengetahuan dan posisi-posisi apapun yang ada di dunia ini. Karena tidak ada yang mau dipermalukan. Dan kemudian kita pun mengenal yang dikatakan masyarakat kalangan bawah, ada yang berkata akar rumput, masyarakat golongan menengah, masyarakat golongan menengah ke atas, masyarakat elit, dan lain sebagainya. Di dunia seperti itu memang ada.
Dan itu adalah hal-hal yang wajar saja secara manusia di dalam dunia ini. Dan boleh dikata secara positif itu adalah hasil pergumulan hidup seseorang yang kerja keras, jungkir balik. Kita tidak bicara dunia negatif, untuk menempati posisi-posisi apapun dalam hidupnya di dunia ini, entah di masyarakat, entah karena ekonominya, ya kemudian menempati level yang mana, entah karena hal-hal lain, jabatannya ia menempati level yang mana. Secara positif semuanya jalan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Hal-hal yang seperti ini pun iblis punya kemampuan untuk merubah apa yang positif jadi negatif. Ini adalah setiap di mana kita berada pada tingkat tertentu, di situ ada kemuliaan tersendiri. Lebih lagi naik ke atas, kemuliaannya bertambah. Lebih lagi di atas, kemuliaannya bertambah. Dan semakin bertambah. Jadi inilah hidup di dunia. Saudara lihat, kalau acara-acara tertentu, ada kursi khusus. Biasanya urutan beberapa deret di depan itu ada kursi khusus. Tidak sama dengan kursi-kursi yang lain. Kenapa? Itu untuk tamu-tamu khusus. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena untuk seluruh undangan, mereka dianggap orang-orang yang punya level tertentu. Kita ke masyarakat dulu ya, nanti baru kita bicara rohani. Itu lumrah, saudara. Ada di situ. Makanya di Alkitab pun kita baca. Apabila kamu diundang, duduklah di kursi di mana di tempat kamu bisa duduk. Jangan duduk. Waktu itu dia menegur, Tuhan Yesus menegur siapa nih? Orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka suka penghormatan khusus. Jangan sampai kamu sudah duduk di situ, kemudian orang datang mempersilahkan, silakan duduk di sana. Mengerti ya? Nah, ini menunjukkan bahwa dari dulu juga level-level setiap orang itu atau setiap orang dimuliakan dengan level-level dirinya di dalam masyarakat. Saudara tahu, gereja mulai banyak mengikuti cara dunia ini. Pada satu saat seorang bertanya kepada saya. Dia diundang dalam salah satu acara gereja. Dan kemudian dia mendapat tempat khusus, VIP, VVIP, bukan main. Sekarang dulu cuma kita mengenal VIP, very important person. Sekarang very very important person, berarti luar biasa, so lebih lagi. Padahal dia bukan anggota jemaat. Hanya anak-anaknya yang melayani di gereja itu. Om tahu, kita dikasih duduk khusus. Bagaimana Om punya pendapat? Nah, ini bukan bertanya, ini cuma mau membenarkan diri. Saya juga balik bertanya sebelum saya jawab. Kenapa bisa gereja itu melakukan seperti itu ya? Memangnya kamu siapa? Nah, jadi saudara, di dunia memang seperti ini. Saya katakan itu tidak salah kalau itu meeting-meeting tertentu ataupun juga pertemuan-pertemuan atau sidang-sidang tertentu, itu memang di dunia seperti itu.
Tapi kalau kamu diundang datang suatu acara ibadah, lantas dikasih kursi khusus dengan begitu bagusnya, karena kamu sudah masuk di kelompok VVIP, ini yang saya pertanyakan. Coba saudara renungkan. Ini ibadah. Kita menghadap Tuhan, di hadapan Tuhan dalam ibadah, kita semua sama. Di luar ibadah, kita kembali ke masyarakat, ke tempat kita masing-masing, kita harus menyadari memang ini ada di dunia. Jangan karena satu gereja dengan bos, kemudian dengan puji Tuhan bos, kita sama-sama ya. Di sini mungkin boleh, tapi coba di kantor sama-sama ya bos, puji Tuhan. Tunggu dulu, duduk sana. Kenapa bos sobat? Jadi kita harus memang tahu itu memang di dunia seperti itu. Nah, oke. Ini untuk kita melihat bahwa memang di dunia seperti ini. Sekarang kita mau menangkap kemuliaan-kemuliaan yang ada di level-level kehidupan ini. Tidak mudah kita dapatkan. Karena untuk menaikkan level hidup kita di dunia ini, itu kerja keras, saudara. Kerja keras. Dulu orang tidak anggap si A, si B, si C. Tapi sekarang dianggap. Kenapa? Akibat kerja keras dalam kehidupan manusia, dia menempati level tertentu dan dia layak menerimanya itu di dunia ini. Nah, pertanyaannya, semua yang positif ini iblis bisa rubah menjadi negatif. Kenapa? Kemuliaan-kemuliaan yang ada di level-level hidup kita yang sesungguhnya kita capai tidak dengan gratis, tetapi dengan perjuangan yang susah. Sekalipun ini wajar, tetapi sebagai orang percaya kita harus hati-hati. Hati-hati. Karena kemuliaan itu hanya miliknya Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memahami sebagai orang percaya bahwa kemuliaan itu hanya miliknya Tuhan. Bahkan jangankan level-level kehidupan di dunia ini, hal-hal rohani pun yang kita miliki, sehingga itu mengangkat akan kualitas rohani kita lebih baik dan lebih baik. Di dalamnya juga iblis tahu ada kemuliaan-kemuliaan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Itu harus segera kita kembalikan kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak segera kembalikan kepada Tuhan, nah, itu yang iblis bisa garap. Jadi, kalau kita bicara secara hal dunia, ini lumrah. Nah, sekarang kita sudah selesai bicara soal dunia. Sekarang kita bicara tentang kehidupan rohani kita. Kualitas, peningkatan kualitas iman, itu ada kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Tanpa kita cari pun tetap ada. Itu pun kita harus hati-hati. Harus segera kembalikan pada Tuhan. Nanti saya buktikan sebentar. Saya mengadakan pengamatan kenapa hamba-hamba Tuhan bisa jatuh. Bahkan yang paling ternama pun bisa jatuh. Sederhana. Kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, dia tidak kembalikan kepada Tuhan,
dia nikmati, kemudian dia jadikan sesuatu hal yang diagungkan. Akhirnya bukan Tuhan yang diagungkan, tetapi pribadinya. Saya sangat prihatin ketika berjumpa dengan teman saya yang saya katakan tukang dusta itu. Sampai minggu lalu pun dia masih berdusta. Pendeta. Berdustanya itu dusta apa? Bukan dusta menipu doi, bukan. Bicara besar yang dia tidak punya. Bicara tinggi, bicara hebat-hebat padahal yang dia katakan itu tidak ada padanya, hanya karena takut dipandang enteng. Ini kalau orang minder, saudara, seperti itu. Orang minder itu suka bicara besar supaya orang lain tidak pandang enteng, padahal omong kosong semua. Dan omong kosongnya itu yang cilakanya saya tahu. Kalau omong kosongnya itu saya tidak tahu, ya sudah, saya tidak terganggu. Saya bilang, aduh, terus kita baku korek, ini orang kok tidak berubah ya? Kenapa? Karena ada teman juga yang tahu ini pembohong ini. Aneh, saudara. Nah, apapun bentuk kemuliaan yang Tuhan izinkan kita terima karena peningkatan kualitas rohani atau iman ataupun pelayanan kita di hadapan Tuhan, harus segera kembalikan pada Tuhan. Bukan kita. Bukan kita. Kalau tidak, Tuhan akan datang ambil sendiri kemuliaannya, dan dia cabut kemuliaan dirinya dari diri kita, dan itu berarti aib menimpa orang itu. Makanya saya ingatkan, jangan berusaha hidup suci hanya supaya orang lain tahu saudara suci. Tapi hiduplah suci karena memang orang harus hidup suci. Kata firman Tuhan, jadilah kudus sama seperti Bapa di sorga kudus adanya. Jangan Anda berusaha sabar hanya supaya orang tahu, oh memang dia sabar, kasihan. Padahal di dalam hati berkutuk-kutuk. Tapi jadilah sabar karena memang itu adalah buah Roh Kudus. Jadi hal rohani pun iblis bisa robah menjadi kedagingan. Kenapa? Karena hal-hal rohani itu kita sudah jadikan kesombongan. Kesombongan. Jangan, saudara. Nah, oleh karena itulah di dalam diri kita harus selalu ada suatu kerinduan supaya di seluruh aspek hidup kita ini Tuhan dimuliakan. Dimulai dari situ dulu, dimulai dari passion ini. Barulah kita mulai dengan dikatakan oleh firman Tuhan, muliakanlah Allah. Ini dulu dari hati. Dari satu kerinduan dari dalam dulu. Kalau dari dalam tidak ada, itu tidak akan bisa dikeluarkan menjadi bentuk nyata. Kalau ini sudah ada, barulah dia akan keluar. Kalau ada kerinduan, ada keinginan, ada passion, ada hasrat, ada suatu harapan yang kita ada tujuan untuk memuliakan Tuhan. Walaupun kata memuliakan Tuhan itu sepertinya apa bentuknya? Apa bentuknya? Itu hanya statement, tapi bentuknya apa? Mari kita buka Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Kita mulai dari situ dulu. Karena itu adalah kehidupan hari-hari yang nampak. Sudah dapat? Ibrani 13 ayat 15 kita baca. 2, 3.
Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut itu dari mana? Ya, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Marilah kita senantiasa, kata senantiasa tidak ada satu detik pun yang terlewat, berarti always, berarti berkesinambungan. Senantiasa mempersembahkan syukur. Makanya kita dilatihkan puji Tuhan. Bukan sialan, bukan. Puji Tuhan. Ya, bukan brengsek, bukan. Puji Tuhan. Dalam segala hal latih ini mulut untuk mengucapkan ucapan syukur yang memuliakan Tuhan, bukan hanya haleluya. Karena haleluya ini tidak semua orang tahu, atau sengaja haleluya supaya orang tidak tahu saudara memuji Tuhan. Sudah dengar sedikit cerita, ini cuma cerita selingan saja. Dalam suatu penerbangan, duduk berdampingan Pak Pendeta dengan Pak Haji. Kemudian goyang pesawat karena cuaca buruk. Pak Pendeta, haleluya, 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 haleluya. Pak Haji korek, Pak Pendeta, itu bukan haleluya, halilintar. Sampai di bandara, turun, tidak pakai tugar barata atau belalai gajah, tapi dia pakai bis kan. Biasa kan sekarang pesawat banyak yang seperti itu, dikira penumpang itu bodoh. Padahal untuk menghemat biaya dia tidak pakai itu, karena itu kan sewanya mahal. Jadi kita diangkut dengan DP bis. Dia kira penumpang itu bodoh sekarang. Padahal tahu itu sama dengan kalau kapal bersandar di dermaga lebih mahal daripada kapal cuma berlabuh. Penumpang mesti pintar. Ya. Jadi turun, Pak Haji turun. Dia begitu dia mau naik di bis, dia bismillah. Terus Pak Pendeta bilang, Pak Haji, ini bukan bismillah, ini bis kota. Jadi ucapkanlah kalimat yang bisa dimengerti. Masa cuma halil. Saya sama sekali, jangan saudara salah tangkap ya. Saya sama sekali tidak menghinakan haleluya. Tidak ada kan kalimat lain? Tidak ada kan kalimat yang mesti bisa dimengerti? Karena coba Indonesiakan haleluya. Coba Indonesiakan haleluya. Tidak tahu juga apa arti haleluya. Nah, kalau tidak tahu haleluya, apa dan? Jadi berarti kalau tidak tahu haleluya apa artinya, ya tanya dulu apa artinya itu haleluya. Sekali lagi, salahkah haleluya? Tidak. Tapi untuk melatih diri kita mengucapkan ucapan syukur dan kata-kata yang memuliakan Tuhan, kita perlu mengucapkannya. Engkau besar Tuhan, tiada ada yang lain. Ini kalau mari kita memuliakan Tuhan. Aneh otomatis. Itu namanya mari kita bertepuk tangan. Atau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, tepuk tangan lah. Tapi di mana-mana gereja umum terjadi, mari saudara-saudara kita muliakan Tuhan. Rame gemuruh. Mana itu kalimat? Brur, mana itu kalimat? Apa yang Brur mau ucapkan? Haleluya. Puji Tuhan. Makanya kalau kita ingat itu, dulu itu orang cuma pokoknya salaman saja, puji Tuhan Brur. Dulu kan masih pengaruh kolonial, jadi masih apa nih, Brur, ses. Sekarang so Pak ya. Nah, dengan Bu. Nah, puji Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, atau susah memuliakan Tuhan lantaran saudara sadar, iya ya, kita baru memaki-maki kotor. Bagaimana?
Masih bamaki di rumah? Ada, sekali-sekali. So boleh stop. Ya? Tidak boleh ada kata kotor keluar dari mulutmu. Kata ayat firman Tuhan. Tidak boleh. Sialan. Loh, siapa yang sial? Masa mengutuki diri sendiri? Sialan. Undang, roh sial, mari. Sialan. Oh, itu roh sial itu peka sekali. Saudara sebut berbisik juga dia dengar. Brengsek. Banyak orang tidak ribut, saudara, tidak berteriak, tapi dia makna brengsek orang ini. Apa itu? Coba, puji nama Tuhan, terpuji. Kan lebih bagus kan berbahasa roh. Ini dia, brengsek, mati ngana baru kena tahu, kena rasa. Untuk apa? Ada orang kelihatan, aduh pambae, tidak pernah memaki, tapi begitu saudara babale pantap jalan dia juga ada yang model begini. Untuk apa? Siapa yang punya sifat seperti ini? Kenapa saya katakan sifat? Karena memang tak biasa. Memang tidak ada orang yang sempurna. Mungkin saat-saat tertentu dia sampai menggerutu seperti itu. Tapi kalau so tak biasa itu so sifat. Bagaimana? Bagaimana di rumah? Dalam segala hal. Kira-kira dibandingkan laki-laki dan perempuan, siapa yang lebih banyak nih tukang maki? Ya, laki-laki. Oh, kasihan laki-laki kata. Laki-laki bilang, oh bukan mamanya anak-anak. Nah, berarti bukan perempuan. Dia takut bilang perempuan, dia cuma bilang mamanya anak-anak. Nah, jadi kenapa sulit? Kalau di sini, dari sini, itu pasti dengan sendirinya keluar puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau ini selalu memuliakan Tuhan, maka tidak akan mungkin kita mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata bohong. Jangan saudara tangkap, om baru bilang pendeta saja ada 10 tahun dia bohong sampai minggu lalu. Apalagi cuma saya, kasihan. Jangan contoh itu. Jangan contoh itu. Saya berpikir ini orang 70 tahun lebih masih juga bicara penuh dengan kebohongan. Padahal kalau saya istilahkan 70 itu suada nyanyian sorga sayup-sayup terdengar. Mengerti? Nyanyian sorga terdengar apa? Ada nyanyian tempo dulu yang sering zaman tempo dulu yang sering nyanyikan dalam penginjilan besar oleh Billy Graham. Pujian itu begini, pulang, pulang, orang berdoa. Itu nyanyian penginjilan. Tapi ini kalimatnya, nyanyian sorga yang sayup-sayup terdengar untuk orang yang sudah umur 70 ke atas. Pulang, sayup-sayup. Tapi masih bisa berdusta, membohongi para pendeta. Bukan lagi membohongi jemaat, membohongi sesama pendeta dengan bicara besar. Saya berpikir, kok bisa ya? Lebih baik saya tidak tahu itu masalah, supaya saya tidak tahu kalau dia bohong. Nah, jangan kamu disuruh tangkap. Saudara itu pendeta saya 70 om, masih bohong, apalagi kita. Nah, jangan ikuti. Oke. Itu saja, singkat dulu ya. Kemudian kita lihat 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Jadi mulai lagi sebentar. Begitu pulang sebentar, Bro, puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan selalu puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, sebab kamu telah dibeli dengan, dan harganya telah lunas, bukan kredit, lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan
tubuhmu. Oh haleluya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi mari tubuh ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dengan jalan apa? Dengan jalan Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mau mulai dulu dengan hal ini. Baru-baru saya, ya karena setiap bulan harus bersidang, saya terkejut karena seorang pejabat kami yang masih muda tiba-tiba dikatakan dilarikan ke rumah sakit karena gejala jantung. Masih sangat muda, badan tegap, gagah. Saya itu tidak tahu dari dulu ya, kalau mengetahui ada anak muda sakit, naik jengkel. Kenapa? Naik jengkel itu begini, kok masih muda so sakit? Terus kalau kita sakit semua tidak ada guna, saudara. Tidak bisa kerja, tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan apa-apa. Pokoknya kalau sakit itu tidak ada artinya apa-apa. Di dalam naik jengkel saya itu adalah dalam hal haknya Tuhan memakai tubuh setiap orang, itu haknya Tuhan. Sebagai orang percaya, tubuh kita ini, kata firman Tuhan, bukan kita punya. Tubuh ini boleh dipakai untuk segala pergumulan hidup yang ada hubungannya dengan tanggung jawab hidup yang harus kita penuhi melalui kerja keras, bukan hal lain. Jadi tubuh kita ini bukan untuk hal-hal duniawi yang bisa merusak, bisa membinasakan, bukan. Tapi kalau untuk dipakai di dunia adalah bagaimana kita bertanggung jawab memenuhi segala tanggung jawab hidup kita yang secara kodrati Tuhan sudah tetapkan. Dengan berpeluh engkau akan makan rezekimu. Nah, kalau kita menjalani hidup kita saja selaku tanggung jawab, sudah tidak bisa kita penuhi dengan maksimal kalau kita sudah sakit. Kalau tubuh kita ini tidak fit. Makanya perlu dijaga, dipelihara dengan baik. Kalau dia 40-50 ke atas mulai ada 1-2, ya sudah. Itu akibat daripada sesuatu dan lain hal. Nah, tetapi kalau anak-anak muda remaja ini ada yang so sakit ini, aduh. Terus bagaimana masa depan saudara? Apalagi kalau saudara laki-laki. Apa yang saudara akan lakukan? Jalani. Nah, itu baru bicara tuntutan hidup di dunia sebagai manusia lahiriah. Sebaliknya, apa yang Tuhan mau lakukan? Apa yang Tuhan mau pakai? Saya pernah mengisi satu formulir untuk suatu seminar di luar negeri, tapi waktu itu tidak jadi ikut. Saya baca dia punya formulir. Aduh, 44 macam penyakit harus diisi di situ. Apakah saudara sakit gatal-gatal?
Apakah saudara sampai digatal-gatal pun ditulis? Kalau ada tulis ya. Kenapa? Oh, saya baru ingat. Oh, kalau gatal-gatal berarti bisa menular kepada yang lain. Padahal cuma panu. Bahkan bayangkan saudara, ada panu pun tidak boleh ikut seminar. Ya. Ada kurap pun tidak boleh ikut seminar. Padahal biasanya panu dan kurap berada di tempat tersembunyi. Nah ini. Ada bahagiannya Tuhan memakai kita. Karena tubuh ini sudah dibeli dengan harga tunai. Nah terus mari kita renungkan. Berapa jam yang kita pakai untuk segala tanggung jawab hidup kita di dunia. Itu mutlak harus, bukan pemalas ya. Tapi terus berapa jam yang Tuhan punya? Berapa jam? Makanya supaya kita bisa berada pada tempat di mana Tuhan pakai tubuh kita, kita harus berada di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan, bidang apa saja. Karena Tuhan punya hak memakai tubuh kita. Tuhan punya hak. Tuhan punya hak juga untuk memanggil kita kembali kalau kita tidak berguna atau dia menambah usia kita. Semuanya Tuhan punya hak. Nah, sekarang bagiannya Tuhan di mana? Bukan berarti kita luput dari tanggung jawab. Oh, saya tidak kerja, saya ada pelayanan. Bukan. Saya izin dulu bos karena saya ada pelayanan. Bukan. Itu tidak benar. Silakan kerja. Nanti bagian melayani. Bukan sedikit-sedikit izin. Nah, tetapi bagiannya Tuhan di mana? Saudara tahu? Apa perlu nanti kita baca? Saya jelaskan dulu. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, di luar kepentingannya Tuhan, itu tidak tercatat saudara di sorga. Buka Wahyu supaya saudara tahu, supaya jangan kita berlelah di dunia sampai di sana tidak apa-apa. Wahyu kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Supaya saudara jangan sudah capek di dunia, sudah setengah mati, padahal Tuhan tidak hitung. Yang Tuhan hitung itu, yang bisa kita bawa pulang ke sorga, itu adalah jerih lelah kita di dunia untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Wahyu 14 ayat 13. Ya, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah saudara yang sudah melayani dari sekecil apapun. Dan sekian lamanya saudara melayani, tidak ada satupun yang tidak tercatat. Itu semua kita bawa pulang. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jerih lelah mereka. Makanya dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Jadi tidak boleh ada di antara kita yang cuma untuk jadi istilahnya jamaat biasa. Memang jamaat sama semua, tidak ada yang biasa, tidak ada yang luar biasa. Jamaat, yang dia maksudkan jamaat biasa, yang penting saya setia beribadah. Oh, tidak bisa saudara. Saudara harus berbuat sesuatu untuk Tuhan. Apa yang harus berbuat? Ya, apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita juga tidak bisa mengatakan, ya saya tidak bisa apa-apa. Semua Tuhan sudah berikan. Paling tidak ada satu talenta, itu jangan dikuburkan. Saudara, saya ingatkan lagi, sesuai dengan ayat ini, tidak ada satupun perbuatan kita yang tercatat di luar daripada apa yang kita lakukan
untuk kepentingannya Tuhan di dunia ini. Jadi selain kita menjalani segala keberadaan kita sebagai manusia biasa, kita juga sebagai orang percaya melakukan apa yang Tuhan punya bagian. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Yang ketiga, terakhir, Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Kita baca sama-sama. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi memberkati kita. Kata memuliakan Tuhan dengan hartamu, ini tidak hanya sekedar bicara soal gaya hidup. Nah, sehingga ada penanaman teologia di gereja tertentu bahwa setiap orang harus tampil wah. Bukan itu. Kemudian menanamkan di dalam jemaat bahwa gereja kita bukan gereja sembarangan. Jadi jangan ada orang yang datang berpenampilan peku-peku. Ya, beribadah memang kita harus sebaiknya dengan segala apa yang baik supaya bagus dilihat. Tapi bukan berarti kita menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan cara-cara yang tidak benar maupun dengan iman-iman konyol. Kemudian mereka diajar bahwa Tuhan harus berkati kita. Kitalah umat yang diberkati. Memang benar, tapi berkat itu tidak turun dari langit secara seperti sulap. Harus kerja keras. Pegang mobil. Siapa belum punya mobil, pilih mobil yang diparkir di luar dan pegang dan dalam nama Tuhan Yesus ini saya punya. Dalam nama Tuhan Yesus ini saya... Bukan, itu tidak benar. Silakan kerja jungkir balik sampai bisa membelinya sambil berdoa. Mana bisa orang punya ditumpan tangan bilang dia punya. Sedangkan ada ayat berkata jangan kamu mengingini sesamamu manusia punya. Nah, ini yang sering tertanam seperti itu. Sehingga orang hanya memperbaiki nasib di dunia dari miskin menjadi kaya dan menjadi terhormat dan hanya sampai di situ. Dan kemudian itu dianggap memuliakan Tuhan. Sederhana. Memuliakan Tuhan dengan hartamu ini sangat kompleks, sangat luas. Ini menunjukkan juga bagaimana kita mengelola keuangan kita. Dan sudah ditanamkan di gereja ini. Jangan pernah membeli apa yang diinginkan sebelum membeli apa yang dibutuhkan. Supaya saudara tidak bikin susah diri sendiri. Karena kemudian saudara mendapati diri kekurangan. Nah, itu juga memuliakan Tuhan. Supaya kita bisa mengatur dengan baik apa yang Tuhan sudah berkati. Semua indah pada waktunya. Kalau sekarang masih waktunya naik sepeda, ya tidak apa-apa naik sepeda. Tapi saya lihat yang datang tidak ada yang naik sepeda. Tidak usah pegang orang punya mobil dan berkata ini mobilku dalam nama Tuhan Yesus, ini mobilku. Nggak usah. Karena ada waktunya Tuhan memberikannya. Kalau saudara mau kendaraannya lebih cepat, tidak usah pegang mobil, pegang itu helikopter. Ya, sehingga kalau kita ada ibadah di Bukit Doa, sudah tidak usah lagi susah-susah diangkut dengan bis. Semua datang. Ya, jadi mari kita pahami. Memuliakan Tuhan dengan hartamu juga menunjukkan ada bahagiannya Tuhan dari harta kita, ada bahagiannya kita. Saya sudah pernah jelaskan berbulan-bulan, saya tidak akan ulangi.
Ada bahagiannya orang miskin di harta kita, ada bagiannya kita. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Ada bagiannya pekerjaan Tuhan di dalam harta kita, ada bagiannya kita. Semua Tuhan sudah atur seperti itu, dan tinggal kita melakukan dengan taat, sehingga di dalam hal-hal materi pun kita memuliakan Tuhan. Dan tidak ada hal-hal di mana iblis boleh mengadakan penerobosan karena kita keliru di dalam bersikap, di dalam memuliakan Tuhan. Jadi kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini akan menuntun kita untuk bergaya hidup yang memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita nyanyikan pujian kornya saja. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Naikkan syukur kehadiran pada terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Engkaulah Allah kami yang terbaik. Engkau yang maha mulia. Engkau yang maha besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memperkenankan kami menghampiri tahta kemuliaan. Seorang berdosa yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang tersalib di Golgota. Sesungguhnya kami tidak layak, tapi Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah menebus kami dengan darah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadikan kami untuk kemuliaan-Mu. Dan Engkau memberikan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Terima kasih. Kami bersyukur. Taruhkan hasrat yang kuat dalam hidup kami oleh pekerjaan Roh Kudus, untuk kami memiliki satu kerinduan, harapan, passion, memuliakan Engkau dalam hidup kami, dalam segala hal, sebagaimana yang menjadi kerinduan Paulus. Roh Kudus Engkau Roh penolong yang diutus untuk menolong kami. Tolonglah kami supaya apa yang menjadi kerinduan hati kami dapat kami lakukan, dan itu boleh terwujud bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan diagungkan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati semua yang melayani. Amin.
Biarlah kami hidup dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, yang kami keluarkan dan ucapkan dari hati kami. Kami boleh hidup dengan mempermuliakan Tuhan, dengan mempersembahkan tubuh kami yang ada ini untuk Engkau pakai bagi kepentingan-Mu di dunia ini. Karena masih banyak hal yang harus kami kerjakan sebelum Engkau datang kembali, Tuhan. Tolonglah kami, Roh Kudus, supaya segala apa yang Engkau telah berikan kami sebagai berkat, kami juga boleh pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang kami miliki, Tuhan juga dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati seluruh jemaat. Engkau mengenal setiap keberadaan mereka. Kami percaya Engkau mengasihi, dan Engkau sudah melawat, sudah menjamah, sekaligus menjadi jawaban bagi pergumulan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, silakan duduk, kita bawa persembahan pada Tuhan. Kita nyanyikan kembali pujian tadi, kornya saja. Bagi Dia segala kepujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu sejenak.